Pemirsa, kita bertemu di Jakarta Lawyers Club. Suatu diskusi yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik di seluruh tanah air. Malam ini kita betul-betul akan mendiskusikan soal yang sangat-sangat serius. Yaitu, sudah gagalkah reformasi yang dilancarkan dari akhir 90-an sampai sekarang? Karena ternyata yang terjadi belakangan betul-betul sangat mengecewakan rakyat banyak. Infrastruktur di mana-mana terbengkalai, jalan semakin rusak, bendungan nggak jadi-jadi, dan kemiskinan masih di mana-mana. Sementara kabar dari Senayan sangat memilukan masyarakat. Terungkapnya kasus korupsi di segmen Pora yang kemudian menyebut-nyebut Bendahara Umum Partai Demokrat sungguh-sungguh menyebabkan parlemen kita terpuruk. Salahkah kita memilih demokrasi? Sebelum kita diskusi, saya telah mengundang seorang seniman, yaitu Mas Ardi, mewakili budayawan, yang membuat sebuah lukisan yang cukup menggemparkan waktu itu. Yaitu orang-orang lagi, mohon maaf pemirsa, hajat besar, cuma gambarnya tidak vulgar. Walaupun apa maksud Mas Ardi dengan lukisan ini? Kami kan sebagai penikmat hanya mengapresiasi. Ya, jadi saya melukiskan DPR sebagai visi umum karena kita selama ini terprovokasi oleh media dan realitas yang ada, dan kita harus membuat suatu kesaksian. Jangan semenjak Mas Rindra meninggal kemudian seniman tidak ada suara apa-apa, tidak mengkritisi apa-apa. Kemudian saya dengan beberapa pelukis, kita ayo mengkritisi DPR, wakil rakyat kita kritisi sekarang. Karena saya melihat wakil rakyat sekarang sudah mengalami adigang, adigung, adiguno. Jadi merasa adigang itu merasa punya kekuasaan, adigung merasa punya harta atau wibawa, adiguno merasa dia memiliki suatu yang berguna. Jadi itu suatu arogansi yang luar biasa. Saya gambarkan mereka adalah pemikir. Saya ambil dari karya Rodin, The Thinkers. Jadi anggota DPR kita sebetulnya manusia yang mulia, di antara 230 juta, mereka salah satunya yang mulia, kemudian mereka berpikir tapi sedang berak. Kemudian berak di mana dia? Memberaki halamannya sendiri. Pemikir ini memberaki halamannya sendiri. Jadi bukan rakyat yang memberaki DPR, tapi mereka sendiri memberakin sendiri. Jadi yang terjadi sekarang, anggota DPR memberakin rumahnya atau halamannya, lembaganya sendiri, atau lembaganya sendiri. Lembaganya sendiri diberakin dengan berita-berita korupsi, skandal, kemudian pornografi dan yang lain-lainnya yang sebetulnya itu tidak pantas untuk wakil rakyat kita. Yang notabene itu juga sahabat-sahabat saya juga yang berada di sana, dan juga sudah hati saya terenyuh dan malu juga saya melukiskan ini. Tapi saya harus mencatat sejarah. Sebagai sahabat. Malu sebagai sahabat. Malu sebagai sahabat, dan seharusnya tidak terjadi. Kaum intelektual pemikir memberakin dirinya sendiri. Jadi ini protes deh kepada sahabat-sahabat tadi. Sangat protes secara kultural. Jadi secara damai, dan pada waktu demo itu saya tekankan pada teman-teman, kita harus bikin kesenian. Bukan poster, bukan pamflet, kita bikin kesenian, kita redam. Kita beri filosofi karya kita. Dan karena ini kita dipajang di DPR waktu itu. Kita lukis di depan, sengaja kita tidak masuk gedungnya. Kalau kita masuk dalam perangkap. Jadi kita berada di luar, dilihat oleh rakyat. Ya. Tapi saya dengar dibeli oleh anggota DPR juga. Dibeli oleh saudara Anas Urbaningrum. Dibeli oleh Anas. Ya, saudara Anas itu ya kayak adik saya, dia orang Demokrat, dan juga yang ini dibeli oleh Mas Fadlison. Ya. Oh, jadi ada dibeli Demokrat, dibeli Gerindra. Gerindra, ya. Itu sebetulnya kalau seorang pelukis biasa, setiap karya saya rebutan. Jadi saya melukis 50 DPR WC umum juga akan dibeli. So, kolektor Indonesia banyak. Ya. Kalau begitu kita boleh join besok. Kita bikin banyak-banyak. Ya, terima kasih. Semua beli. Pemirsa, benar yang dibilang Pak Ardi. Kenapa DPR yang lebih disorot? Karena kita dalam alam demokrasi ini
mempercayakan pengawasan terhadap eksekutif, pengawasan terhadap belanja negara, pendapatan negara kepada DPR. Karena kita tidak bisa mengawasi langsung, maka DPR lah kita minta atau kita pilih untuk mengawasi itu. Tapi kalau DPR-nya sendiri, seperti yang dibilang Mas Ardi tadi, itu bagaikan pagar makan tanaman. Kami mau mulai dulu dengan kasus yang melanda Demokrat. Saya mau Pak Kamarudin Simanjuntak. Pak Kamarudin, saya ingin dari awal ya, bagaimana Pak Kamarudin itu menjadi pengacara dari Rosalina ya? Terima kasih Pak Malam. Jadi saya pertama kali bisa jadi lawyer atau pengacara dari mantan klien saya Mindo Rosalina Manulang adalah ketika itu pada tanggal 23 April 2011 saya mengunjungi klien saya di rutan Polda Metro Jaya bernama Daniel Sinambela yang juga mengaku sebagai korban dari M. Najarudin. Kasusnya itu akte notaris yang dibuat oleh Bertan Herawati menjadi tindak pidana di Polda Metro Jaya. Ini dia. Kemudian pada saat saya berkunjung ke sana, dikenalkan seorang perempuan yang sedang menangis dan mengaku juga korban yang sama. Dari Nazarudin. Dari Nazarudin juga pengakuannya, yaitu merasa diumpankan dalam suatu pertemuan. Kenapa dia merasa diumpankan itu? Karena ketika dia ditangkap oleh KPK, dibawa katanya ke kantornya, ke Tower Permai lantai 4, suasana di kantornya berubah dengan ketika ditinggalkan. Artinya barang-barangnya, akomodasinya semua sudah berpindah. Oh, ini setelah Rosalina ketangkap di segmen Pora. Ya, setelah Rosalina ketangkap tanggal 21, segera setelah itu penyidik KPK katanya membawa orang-orang yang tertangkap tangan itu ke kantor masing-masing. Nah, khusus klien saya atau mantan klien saya, Mindo Rosalina Manulang ini, merasa aneh di kantornya itu ketika dia sampai di kantor, semua barang-barangnya sudah berpindah. Lalu muncul perasaannya, oh berarti saya ini dikorbankan. Kenapa dia merasa dikorbankan? Karena sebelumnya juga mereka sudah dipanggil-panggil oleh KPK dalam perkara lain. Dalam hal ini perkara Alkes. Bahkan ada salah satu temannya yang bernama Marisi Matondang sudah lebih dulu diungsikan ke Singapura. Dalam dugaan tindak pidana juga Alkes. Nah, setelah dia bercerita panjang lebar di hadapan Daniel, keluarganya, ibu, kakak dan adiknya semuanya, di hadapan juga tahanan-tahanan lain termasuk ada Gus Condro dan lain-lainnya. Maka dia menanyakan bagaimana saya keluar dari perangkap ini. Karena kenapa? Sebentar, Pak Kamarudin, kita mau live dulu dengan Pak Chandra KPK. Setelah itu saya akan kembali ke Pak Kamarudin. Pak Chandra. Kita lanjutin. Perkara Alkes yang KPK panggil ini gak ada hubungan kan dengan segmen Pora? Tidak ada, tapi itu satu grup semua. Maksudnya satu grup itu? Satu grup itu PT-nya Rosalina ini? PT-nya beda-beda, tetapi godfather-nya satu. Godfather-nya tetap Kamarudin. M. Najarudin yang berkantor di lantai 6. Jadi di sana banyak sekali PT-PT, dan saya lihat yang sudah disita dokumennya oleh KPK lebih dari 20 PT waktu itu saya lihat. Nah, salah satunya itu adalah dokumen-dokumen PT Anak Negeri, Mahkota Negara, Anugerah Nusantara, dan PT Pok Energi itu Indonesia. PT Eksekutif Nazarudin semua? Iya. Yang punya? Diduga dia yang punya, dan istrinya juga sebagai kepala keuangan berkantor di lantai 3. Bernama Neneng. Itu bergerak di bidang kontraktor juga atau berbagai bidang? Berbagai bidang. Jadi ada seorang notaris dan PPT berkantor di Cilegon atau punya izin di Cilegon, tapi khusus berpraktek di lantai 5 di tower yang sama, yaitu Tower Permai. Khusus menciptakan PT-PT, salah satu produknya yang ini. Apa itu? Perjanjian notaris. Inilah yang dipakai untuk menjerat Daniel menjadi tindak pidana. Itu kasus lain lagi kan? Kita fokus kepada kasus di segmen Pora dulu. Kenapa
Pak Kamarudin itu sampai menuduh yang namanya Nazarudin menerima juga 25 miliar. Saya tidak pernah menuduh M. Nazarudin menerima 25 miliar, tetapi mantan klien saya menjelaskan secara kronologis, itu saya catat semua di dalam agenda saya, bahwa mereka mensponsori PT DG ini untuk menjadi pemenang dan mereka mendapatkan fee 15%. Sebentar, kita ke Pak Chandra. Pak Chandra. Selamat malam Pak Ilya. Selamat malam. Ada di mana nih? Sedang mengantar anak dan istri jalan-jalan sebentar. Wah, selamat liburan. Kita ganggu sebentar ini. Iya, nggak apa-apa Pak ini. Pak Chandra. Iya. Ini kan kasus, sebenarnya ini kasus yang dari dulu KPK diharapkan masyarakat soal anggaran. Karena ada dugaan bahwa dibanding cek perjalanan segala macam, permainan terbesar terjadi di anggaran. Dan sekarang saya bandingkan kasus Pak Karni ya. Ya. Iya Pak Karni. Dan sekarang masuk dengan korupsi di atau suap di segmen Pora, masuk ke soal anggaran. Ya. Sejauh mana ya udah pemeriksaan oleh KPK, Pak Chandra? Kenapa Pak Karni, bisa diulang? Sejauh mana hasil pemeriksaan di KPK sekarang? Iya, kita kembali ke pokoknya bahwa ada suap, penerimaan uang, hubungan dengan pembangunan Wisma Atlet. Ya. Jadi kita fokus pemberinya yaitu yang dari DGI, kemudian kliennya Pak Kamarudin, Ya. dan orang. Nah, pemeriksaan ini kita fokus. Halo. Ya, terusin Pak. Iya, jadi kita perkara pokoknya. Sayang suaranya Pak Chandra terganggu malam ini. Oh, agak tidak bagus. Gimana kalau kami ulang lagi supaya sinyal lebih jelas? Oke, coba saya bergeser, Pak. Ya, silakan. Nah, kalau begini, Pak. Cukup bagus, Pak. Cukup bagus. Oke, terima kasih, Pak Ali. Ya, jadi ulangi, Pak Kak. Ya. Bahwa pada perkara pokoknya adalah pemberian namanya adalah pemberinya saudari di DGI. Nah, dari itu kita selesaikan terlebih dahulu. Ya. Nah, hal-hal yang itu di masyarakat, kita menerima informasi, tapi harus diselesaikan terlebih dahulu. Kira-kira begitu, Pak. Pak Chandra melihat bahwa ini hulunya di DPR atau tidak? Jadi, duga bahwa memang dalam pengadaan pekerjaan konstruksi bangunan itu memang awas dengan sangat pengadaan oleh. Baik, Pak Chandra, suaranya tetap terganggu. Kami coba nanti di segmen berikutnya, mudah-mudahan sinyal kita lebih baik. Oke, baik, Pak. Saya potong dulu Pak Chandra, saya balik ke Pak Kamarudin. Tadi Pak Kamarudin mendapat keterangan dari klien. Dari klien. Sekarang mantan klien. Ya, sekarang mantan klien bahwa 25 miliar itu untuk dia tidak menyebut 25 miliar, tetapi yang benar adalah 13% dari 15% yang dijanjikan. 13 dari 15% yang dijanjikan. Jadi 13% ini menurut keterangannya sudah dibayarkan, yang